Oh. Barbie, Hai Ken, apa yang kau lakukan di sini? kita sedang... Kau baik-baik saja? Oh, bagus, sushi. Kau harus foto di sini karena kau suka sushi. Aku tidak. Benarkah? Sejak kapan? Selalu? Sungguh? Oh, Serius, Barbie, apa yang terjadi? tidak ada. Apa maksudmu? Kau terus saja pergi ke toilet. Apa kencan ini seburuk itu? Kencan? Kita sedang kencan? Maaf Ken, tapi aku tidak tahu apa maksudmu. Kau serius? Tidak tahu kenapa di sini? Tidak, dan aku tidak akan bercanda tentang hal itu. Kau terlalu berarti bagiku untuk melakukan hal sekejam itu. Aku merasa ini jadi semakin aneh. Dan semakin aneh setiap kali kau kembali dari toilet. Tunggu dulu, aku ingat perlu ke toilet dan aku pasti belum sampai karena aku masih harus ke sana. Ayo, aku merasa ada yang aneh di tempat ini. Selain itu, lewat sini. Yang ketiga pasti berhasil. Semoga dalam refleksi buat koneksi terhubung. Kambing lagi. Aku tidak akan pernah bisa menghubungi mereka. Apa kau mencoba menghubungi Dewan Glip? Iya benar. Apa kau memutar jarimu searah jarum jam? Iya. Itu masalahnya. Harusnya diputar berlawanan arah jarum jam. Terima kasih. Tunggu, bagaimana kau tahu? Aku selalu menerima panggilan yang salah. Belajar cara memperbaikinya. Ini hanya bantuan. Kau! Aku juga. Tunggu, ini gadis yang sedang kau cari? Siapa kau? Dan kenapa kau ada di museum swafoto? Hah? Apa? Saat yang tepat untuk mengganggu, Tiger. Tiger? Jadi kau pasti... Oh, astaga. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kalian akhirnya berkencan? Belum tahu. Itu mungkin saja. Nanti kami cari tahu. Apa yang terjadi di sini terlalu penting untuk diabaikan. Menurut kami dia tidak hanya Glip, dia juga... Rocky! Hei Bu, punya waktu sebentar? Tentu saja Barbie, Ibu baru masuk ruangan. Kami belum mulai pemeriksaan sebelum penerbangan. Ada apa? Jadi, Ibu tahu betapa aku senang berada di set, bekerja dengan berbagai orang yang hebat. Itu yang kau bicarakan sepanjang musim panas. Karena sejauh ini sudah bagus, dan sekarang ada kesempatan luar biasa. Bekerja langsung untuk Jacinda, di mana aku belajar semua tentang membuat film. Jadi produser, sinematografer, bahkan menyutradarai. Dan aku sangat menginginkannya. Kedengarannya hebat. Menjadi pembuat film adalah sesuatu yang selalu kau minati. Iya, benar. Pasti sempurna untuk belajar lebih banyak tentang itu. Tapi masalahnya... Coba cerita. Belum pernah ada PA yang pernah dipilih untuk ini. Semua yang melamar posisi ini memiliki lebih banyak pengalaman. Aku pikir aku mungkin terlalu muda, jadi aku hanya ingin Ibu memberitahu apa aku harus melakukannya. Kalau itu sesuatu yang ingin kau lakukan, lakukan saja. Itulah yang aku pikir akan Ibu katakan. Dan itu tidak membantu. Barbie Roberts. Ibu tidak percaya yang Ibu dengar? Ini bukanlah putri yang Ibu kenal. Ini juga bukan aku yang ku kenal. Itu sebabnya aku menelpon. Apa yang terjadi padaku? Baru kali ini Ibu dengar kau merasa ragu atas dirimu. Apa itu masalahnya? Aku tidak suka itu. Tolong hilangkan. Oh sayangku, Ibu bisa saja bilang sepanjang hari betapa hebatnya dirimu. Tapi kalau meyakini, itu tergantung dirimu. Biasanya aku yakin pada diri sendiri. Dan aku sangat menginginkan pekerjaan ini. Tapi aku terus berpikir, bagaimana kalau aku tidak cukup bagus? Takut gagal adalah hambatan yang kuat. Tapi bukan berarti kau tidak bisa melewatinya, sayang. Caranya? Oke, pertama, contohnya wanita yang Ibu kagumi. Ibu berpikir kalau dia bisa, Ibu pasti bisa. Wanita seperti Bessie Coleman, pilot wanita kulit hitam berlisensi yang pertama. Dia adalah ikon, sang pelopor sejati. Kau benar sekali. Ibu tidak akan jadi pilot kalau dia tidak memiliki keberanian untuk mewujudkan mimpinya. Ada begitu banyak wanita pelopor luar biasa yang masih menginspirasi Ibu hari ini. Wanita seperti Oprah, Mae Jemison, Misty Copeland, Beyoncé, Yara Shahidi, Ava DuVernay? Ya, dia pembuat film yang hebat. Dia menginspirasi generasi baru pembuat film. Itulah yang aku inginkan. Jadi inspirasi bagi orang lain. Itu dia jawaban pertanyaanmu. Jadi Ibu menyuruhku untuk melakukannya? Maksud Ibu, jangan biarkan rasa takut gagal menghentikanmu untuk mencoba.
Kau tidak akan tahu kemampuanmu yang sebenarnya kalau kau tidak mencoba. Oh ya sayangku, kau itu mampu untuk melakukan banyak hal. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan terima kasih sudah mendukungku. Aku sayang Ibu. Ibu sayang kamu. Sayang Ibu selamanya. Dah sayang. Hai Bu, aku tahu Ibu akan lepas landas, tapi... Sebentar saja. Ceritakan yang terjadi. Aku sudah melamar. Dan aku dapat pekerjaan itu. Wow, itu bagus Barbie. Jacinda bilang dia sangat terkesan bahwa seseorang semuda aku punya begitu banyak gairah. Jadi, hal yang kau pikir akan menghambatmu ternyata yang paling membuatnya terkesan. Dan ibu yakin sekali kau akan bersinar. Sayang, ibu harus lepas landas sekarang. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah menjadi inspirasiku. Kau juga inspirasi bagi ibu. Dah, Barbie sayang. Dah, Ibu. Baiklah semuanya, kostum astronot Barbie masih hilang. Itu bisa di mana saja di dunia boneka. Kita tidak tahu di mana harus mulai mencari. Itu mungkin benar, Chelsea. Tapi kamu tahu apa lagi yang benar? Bahwa wortel ini enak? Aku yakin itu enak. Tapi selain itu, faktanya kita ini cerdas dan banyak akal. Perhatian dunia boneka. Asik. Sudah waktunya pertukaran sepatu mingguan. Ikutlah ke pusat kota, dengarkan dan berkumpul semua. Ayo maju, lakukan hal yang baru. Jika cocok, teruskan itu. Terus maju, berputar, berjalan, tampilkanlah. Pikirkanlah dengan cara beda. Ada hal yang kau tak akan duga. Ikuti aku. 1, 2, 3. Coba jadi aku. Coba jadi aku. Sudut pandang baru. Sudut pandang baru. Ubah arah. Ganti perspektif. Lihat hasilmu. Rombaklah semua seperti baru. Coba jadi aku. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pertukaran sepatu kali ini. Oh, tidak. Oh, astaga. Apa yang terjadi? Ini jadi kacau sekali. Semua sepatu kita tidak cocok. Bukankah kita biasanya bertukar sepasang sepatu? Ini agak menarik untuk mencoba sepatu yang berbeda sekaligus. Ya, pakai sepatu boot membuat aku merasa kuat. Sepatu high top ini membuatku merasa elegan. Sepatu tenis membuat aku merasa siap untuk jalan. Ya, kita benar-benar berjalan dengan sepatu orang lain. Ini perubahan perspektif. Mungkin ini adalah jenis pemikiran berbeda yang akan membantu kita menemukan kostum astronot. Aku yakin kamu benar, Brooklyn. Oh, sekarang kalian paham Barbie dan Barbie? Tapi sementara itu, mari kita selesaikan masalah sepatu ini. Aku punya ide. Toko sepatu serba ada dunia boneka. Koleksi semua sepatu tunggal. Tapi di mana pasangan asli semua sepatu ini? Mungkin dalam ruang hampa. Siap untuk lebih banyak perspektif? Hari ini terasa panas di dunia boneka. Tapi kita akan bersenang-senang. Ayo ke pantai. Siapa yang pindahkan pantai? Pantai dunia boneka hilang begitu saja? Pertama kostum astronot yang hilang, sekarang ini. Hei, aku tahu ini bukan hari pantai yang kita rencanakan, tapi kita masih bisa bersenang-senang. Bersenang-senang. Senang-senang. Ya, aku tahu. Ayo naik roket di atas dunia boneka untuk mencari pantai. Aku yakin kita bisa melihatnya dari perspektif yang berbeda. Ide bagus, Brooklyn.
Dunia boneka terlihat indah ya dari atas sini. Benar sekali. Dari Dream House sampai ke pantai yang hilang. Pantai, itu terbalik. Tentu saja. Seluruh situasi ini kacau balau seolah terbalik. Tidak, pantainya benar-benar jadi terbalik. Lihat. Kamu benar, Stacy. Kita harus cepat sebelum itu bergerak lagi. Atau sebelum terlalu dekat dengan matahari dan meleleh. Terima kasih Barbie astronot. Sama-sama. Semoga berhasil menemukan kostum astronot yang asli ya. Pakaian itu sangat penting bagi sejarah boneka kita. Kalau begitu, meluncur. Sampai jumpa. Selalu terasa seru. Sepertinya ada yang aneh di sini. Aku mencoba sampo baru pagi ini. Tapi bukan itu. Aku tidak tahu cara lain mengatakan ini, tapi kita jadi terbalik. Ya, kamu terbalik. Kita semua terbalik. Untuk mendapatkan perspektif baru, kalian akan terbiasa. Benarkah? Pastinya. Mendapatkan perspektif baru adalah alasan kami memindahkan pantainya. Kami terinspirasi untuk berpikir kreatif dalam pencarian kostum astronot. Mungkin kami harusnya tadi kirim memo ke dunia boneka, tapi kalian sudah di sini. Terima kasih Putri Duyung. Menurutku, meski kita belum menemukan kostum astronot yang hilang, rasanya sangat keren dan seru bisa mendapatkan perspektif baru tentang berbagai hal. Dengan kata lain, kita bisa bersenang-senang. Apa ada yang melihat kalkunnya? Ibu tidak beruntung. Tidak dimanapun. Aku menemukan Franklin. Dia di sini, sedang mengejar Blisa. Keluarga Roberts, tangkap kalkun itu. Aku menangkapnya. Aku tidak menangkapnya. Dia menuju ke lomba lari kalkunnya. Ayo Franklin, ayo. Dan Franklin berhasil melewati lingkaran. Aduh, itu pasti sakit. Franklin, cepat! Apa? Dari miris jadi modis. Kita suka ini. Iya kan, Gato? Kau tahu yang baru aku sadari? Aku belum memikirkan soal ponselku sekalipun sejak kita sampai. Hei, aku juga. Sudah kubilang berkemah pasti bagus. Siapa yang butuh ponsel? Benar, Brooklyn? Benar. Jadi, setelah kami orang kota merasakan sensasi berkemah, selanjutnya apa? Waktunya berbaring dan bersantai di tenda yang nyaman? Hei, permisi. Halo?
Sekarang waktunya berbaring dan bersantai di tenda kita. Oh tidak, dia menggonggong seperti itu saat dia melihat tupai. Kembali kau! Itu punya kami. Berhenti. Ayolah, kita tidak di pegunungan lagi. Kau harus berfungsi. Ya. Dan berkat teman berbulu kita hampir sampai. Dan 1 jam lagi kita tampil. Artinya kita akan sampai tepat waktu untuk bersiap dan pemanasan. Oh, menggemaskan sekali. Oh, gawat. Tidak begitu menggemaskan lagi. ayo kambing. Kami harus menghadiri konser dan itu sangat penting. Menurutmu mereka suka musik? Karena aku mulai khawatir hanya mereka yang akan melihat kita hari ini. Oh, kita akan dikenal dalam sejarah sebagai penyanyi pertama yang karirnya hancur oleh sekawanan hewan ternak seperti ini. Aku punya ide. Mungkin mereka akan minggir jika kita pancing dengan makanan. Mungkin mereka suka kare, layak untuk dicoba. Dan gantungan ini mungkin akan berguna juga. Ya, dan dengan sedikit bantuan dari peralatan menjahitku, yang tadinya untuk situasi darurat mode. Ini pasti berhasil. Serius? Kalian pemakan segala. Tapi sekarang kalian pilih-pilih. Mungkin mereka hanya butuh sedikit dorongan saja. Berhasil. Hei, kambing. Hei. Wah, kambing. Wah. Itu pasti kandang mereka. Dan kita harus tampil di festival. Ayo kambing, bing, bing. Kurasa kita tidak bisa melompat dari situ. Ya, menurutku juga. Menurutku juga. Tolong! Kami sangat bersemangat mengalahkan kalian berdua. Sampai lupa jujur pada diri sendiri. Dia tidak bisa melompat dari ketinggian itu. Seharusnya kau tidak di atas sana. Aku setuju. Kami akan kena denda di kompetisi ini. Tim Barbie bisa menang. Kalian menang. Bagaimana rasanya? Tidak sebaik yang kuharapkan. Melawan tim ekstra adalah tantangan, tapi itu membuat aksi kami lebih baik. Iya, di ronde 1 keberhasilan kami terasa memuaskan karena kami mendapatkannya dari persaingan yang sehat. Menang dengan cara seperti ini rasanya hampa. Ya, seperti pelangi tanpa warna, atau sebuah lagu tanpa perasaan melambung yang diberikannya, atau donat yang berlubang. Atau mungkin tanpa lubang, donat jadi rumit dalam perumpamaan ini. Tunggu. Yang kau katakan tentang musik memberimu perasaan melambung itu? Seperti not-not musik yang ditemukan para saudariku di lab mereka. Sangat keren. Ayo lakukan. Kita harus segera lanjutkan acara ini untuk mengumumkan pemenangnya. Apakah kau bisa berbaur di sana? Dengan mantel bulu ungu, biar kupikirkan. Aku belum akan membatalkan aksi pertunjukan musik ini. Setidaknya sebelum aksi musikal ini. Bagus. Hai Nona. Ya. Ya. Terima kasih banyak tim Barbie. Itu bukan apa-apa. Ya, bukan begitu juga. Itu tadi keren. Kami senang melakukannya. Kerja tim yang bagus dari Barbie dan Barbie. Sekarang kita bisa lanjut ke ronde 3. Penampilan musikal. Tidak ada yang menghalangi kami. Minggir dari situ!
kita jeda makan siang? Kita di luar angkasa. Oke, ini sangat indah. Ya, jika kau tidak berpikir kita bisa terjun bebas melalui galaksi. Jadi, ronde 3 ini akan menarik untuk kalian semua. Ya, jika ada keraguan, tampaknya kita pasti tidak akan bergantung pada rutinitas kita yang biasa. Bicara tentang persaingan, mendorong kemampuan kita. Tapi kami siap untuk itu. Kita harus berhenti melakukan ini. Selamat datang kembali di video lain dalam proyek buku harian digitalku untuk sekolah. Barbie Kehidupan di Kota. Aku Barbie. Dan aku Robin. Laila di sini. Oh, kujanjikan kalian reka. Penampilan acara pagi dengan Amy berlangsung seru. Dan aku tidak demam panggung. Dan hari ini juga akan sama serunya. Karena kita akan memetik buah apel. Memetik apel adalah hal keren dan terlezat untuk dilakukan bersama teman di musim gugur. Di mana kita bisa menemukan pohon apel di kota ini? Bukan di sini. Kita akan ke bagian utara ke salah satu tempat favoritku sejak kecil, yaitu kebun apel. Jalan-jalan. Malibu meminjamkan mobil campingnya untuk menuju ke kebun. Tapi sebelum berangkat, kita mengemas semua perlengkapan penting. Camilan. Musik. Kacamata hitam. Naiklah, ini akan menjadi perjalanan yang indah. Sabuk pengaman. Kurasa aku salah soal bagian mengendarai. Pasti akan makan waktu lama untuk keluar dari kota ini. Kemacetan. Yang terburuk. Ya, tapi bagaimana kalau kita mendengarkan musik? Oke. Aku merasakannya. Tari mobil akan membuat waktu tidak terasa. Coba lihat kemampuanmu, Robin. Laila, jangan bilang kau terlalu kalem untuk tari mobil. Menurutmu kita bisa satukan semuanya? Oh yeah. Ayo menari. Lihat, kemacetan akhirnya bergerak. Wow, baiklah. Ya. Ayo bergerak. Ayo bergerak. Dari kemacetan ke selai apel. Aku akan buat banyak selai apel saat tiba di rumah. Dan aku tidak sabar memberikan apel ini pada ayahku. Dia akan membuat flambe apel 5 tingkat. Sulit dipercaya bilang begini, tapi aku berharap kita kena macet lebih parah dalam perjalanan pulang. Sama, aku mau terus menari. Aku harap kalian terus menari juga. Aku akan kembali lagi dengan Barbie Kehidupan di Kota segera. Sampai nanti. Dan ingat, ya, artinya kau dicintai. Barbie pamit. Terima kasih sudah bergabung denganku pada topik lain di buku harian digitalku, Barbie Kehidupan di Kota. Hari ini kita bicara makanan. Dari pierogies Polandia di Brooklyn hingga pupusa Salvador di Queens, dari empanada Argentina di Hell's Kitchen hingga banh mi Vietnam di Chinatown. Kota New York punya segalanya. Dan jangan lupa salah satu makanan paling ikonik di New York, bagel. Bagel adalah sarapan klasik di New York untuk bepergian karena semua orang selalu bepergian. Kau dapat menemukan setiap masakan yang bisa dibayangkan di kota ini dan beberapa restoran yang sangat keren. Tapi kopi favoritku di New York ada di sini, di dapurku sendiri, ayahku. Memasak bersamanya adalah yang terbaik karena dia selalu menggunakan bahan terpenting dalam ramu resepnya, cinta. Dan karena dia membuat dapur menyenangkan dengan tarian memasaknya yang khas. Hai sayangku. Kulihat ayah memulai lebih awal.
Kemarin, aku dan ayah pergi ke festival mobil makanan di Queens. Kami mencoba banyak makanan lezat, tapi tidak ada yang selezat pizza gaya New York yang kami makan dari Primo Spice. Jadi hari ini kami mencoba membuat ulang makanan itu. Dengan bantuan asisten koki kami, Jax dan Jayla. Jax, Jayla, itu isyaratnya. Yang pertama adalah adonannya. Pizza gaya New York punya kulit tipis, jadi kami suka sekali menari sambil menggulung adonan dengan sempurna. Jeda, tari, adonan. Oke, setelah selesai membuat adonan pizza, sekarang untuk sausnya. Berikutnya, kita memerlukan topping. Ekstra keju, pepperoni dan jamur. Hanya perlu membuka ovennya dan... Ada apa? Mungkin ayah lupa memanaskan oven. Oven gagal. Eta, jangan! Jeda tari adonan bagian 2. Jayla, tangkap! Dan 4 percobaan kemudian, kupikir itu cukup dingin untuk dimakan. Jadi, apa kesimpulannya? Seenak di Primos? Lebih baik dan lebih berkeju. Jangan coba-coba memikirkannya. Jadi, seperti yang kau lihat, pizza gaya New York bukanlah sebuah lelucon. Semoga bersenang-senang buat pizza sendiri dengan keluargamu. Dan jangan lupa untuk mengambil jeda tari adonan sebentar saja. Itu penting dalam proses memasak. Sampai jumpa lagi nanti. Dan ingat ya, y'all artinya kau dicintai. Barbie pamit. Wah, halo lebah kecil. Tapi kamu tidak seperti lebah biasa. Kamu seperti huruf B Barbie. Oh, Barbie Brooklyn. Aku mau ke toko fashion impian. Kalau kamu mau ikut... Baiklah, aku tidak mau ganggu latihan tarimu ini. Tapi kamu bisa ketemu aku di sana kalau berubah pikiran. Baiklah. Hai semua. Hai Barbie. Hai. Oh, ada apa dengan Barbie Brooklyn? Pertanyaan yang sangat bagus, Keeper. Kurasa Barbie mencoba beritahu kita sesuatu. Oh, tebak gaya. Dia lambaikan tangannya. Barbie, apa kamu meniru burung? Mungkin itu Pegasus? Atau tupai terbang? Aku tahu, kamu mencoba keringkan cat kuku. Dengan cara yang sangat tidak efisien. Oh, maksudnya makan. Kenapa tidak bilang kalau kamu lapar? Mungkin bukan. Oke, percobaan terakhir. Kita bisa. Barbie menelan huruf B dan dia hanya bisa bilang kata-kata B. Bingo. Iya, berhasil. Brilian. Terima kasih. Barbie kupu-kupu. Hai. Kamu punya pengalaman dengan benda terbang lainnya? Barbie Brooklyn menelan B, huruf kapital. Oh, aku pernah alami. Sudah coba mengeluarkannya dengan aktivitas B lainnya? Oh, ya tentu saja. Bisa mantul. Ayo. Buat kue. Ayo. Bersihkan kuda. Sepertinya tidak ada yang berhasil. Baiklah. Jauh lebih baik. Aku bisa bicara lagi. Bersendawa. Dimulai dengan B. Impian
Impianku adalah membuat video game yang sangat menginspirasi sampai merevolusi industri dan jadi bahan pembicaraan gamer di seluruh dunia. Tapi kadang, sebesar apapun rasa percaya diriku, aku mulai ragu. Otra vez. Teresa, hey, terima kasih untuk sesi tukar pendapat kosmetiknya. Bagaimana kabar impianmu? Buruk. Aku tidak bisa selesaikan game ini. Aku butuh para bestiku. Hai. Sekarang aku tahu kenapa kamu bepergian begitu cepat. Di mana Rene? Di sini. Jadi, orang-orang suka versi beta dari game yang aku posting. Hebat, ya. Bagus. Itu berita buruk. Apa? Itu kan bukan berita buruk. Itu berita buruk karena... Bagaimana kalau aku tidak bisa selesaikan? Wow, itu masalah besar. Waktunya ke ruang impian. Teresa, dari mana rasa ragu ini datang? Aku hanya merasa terbebani untuk membuat game yang bisa mengubah dunia. Tapi aku tidak bisa selesaikan level terakhir. Kamu tidak biarkan aku keluar dari acara kosmetik impian. Dan kamu mengingatkanku akan bakatku waktu aku khawatir tarianku tidak sempurna. Kamu terlalu membebani dirimu, Teresa. Bagaimana kalau berhenti sejenak dan nikmati pencapaianmu sejauh ini? Bagaimana kalau kita main gamenya sekarang? Ya, untuk senang-senang, tanpa ekspektasi. Kamu tahu aku bisa sangat menginspirasi. Kalian benar. Besti, ayo kita naik level. Ayo naik. Berbalik. Tidak. Ayo. Apa? Desi, kotak terbang di sebelah kirimu. Oke, ayo naik. Brooklyn, beruangnya. Dapat. Kamu berhasil. Oh, tidak. Lo tengok, aku bisa. Ayo cepat. Aku berhasil. Aku selesaikan levelnya. Bagus, Teresa. Gamenya sudah diluncurkan. Gracias, Besti. Dan terima kasih juga unicorn kecilku. Teman kecil manisku. Teresa, cek ponselmu. Gameku sudah diunduh 1 juta kali. Mereka bilang game ini akan merevolusi industri. Impianku. Ini jadi kenyataan. Ini harinya acara kosmetik impian. Kalau para juri suka koleksiku, aku bisa meluncurkan lini kosmetikku sendiri dan mewujudkan impianku. Akhirnya aku menemukan inspirasi sempurna. Jerawat! Oke, tidak perlu diingat-ingat. Tidak ada hal yang bisa menutupinya. Kamu benar, Zia. Tidak ada hal yang bisa menutupi siapa aku sebenarnya. Jadi, untuk apa repot? Jadi, kamu mau mundur dari acara ini? Justru malah sebaliknya. Zia membantuku menyadari sesuatu saat itu. Tidak ada yang lebih kuat selain menjadi dirimu sendiri. Bahkan kalau ada jerawat besar di wajahmu. Maafkan aku mengganggu monolog sepenuh hatimu. Tapi, aku masih di sini. Ken? Ya, kamu belum tutup ponselnya. Tapi itu kata-kata yang hebat. Terima kasih, Ken. Aku suka koleksi kosmetikku yang baru. Namanya Palet Jujur Pada Dirimu. Oh, itu hebat dan cocok denganmu. Aku tidak sabar melihatnya di acara kosmetik impian. Terima kasih. Oke, dah. Kali ini serius. Dah. Para Besti sudah datang. Terima kasih sudah datang, Besti. Silakan duduk dan kita mulai tutorialnya. Kita semua punya impian. Entah itu menjadi koreografer kelas dunia, atau seorang DJ. Barbie desain itu keren. Perancang game papan atas. Aku suka ini. Atau vlogger makanan dengan skateboard. Kamu berhasil. Koleksiku dirancang untuk mencerminkan dirimu yang sebenarnya. Tunjukkan pada dunia siapa dirimu. Malibu, koleksi ini hebat sekali. Bahkan ada warna bernama api. Keren. Aku sangat terinspirasi. Eyeshadow berbentuk pizza. Cocok sekali denganku. Oh, terima kasih, Barbie. Terima kasih, Besti. Sebentar lagi acara dimulai. Aku harus kemas semuanya. Oke, kamu butuh kuasa. Aku saja, Mbak. Kalau kamu butuh lebih banyak, jangan makan lipstiknya. Ayo, Besti. Kita harus fokus. Aku rasa sudah semuanya. Ayo, kita punya cukup
mengatur. Tunggu. Ya ampun, tidak.